Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjider atau masjid lover, alhamdulillah kita berada di bulan Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Setelah sholat Id Adha, kita lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Memang syariat agama memerintahkan seperti itu. Dan biasanya kalau kita memotong hewan kurban, kita menggunakan alat sembelih. Salah satunya alat sembelih yang sampai saat ini digemari oleh para pemotong hewan kurban selain pisau kurban adalah golok. Golok adalah salah satu warisan senjata nenek moyang kita. Yang unik dari golok ini ialah tidak hanya berfungsi untuk alat bantu sehari-hari, tetapi juga mempunyai fungsi yang lain. Ini adalah golok untuk memotong tulang dan daging, untuk mencacah tulang biasanya, terbuat dari baja. Dan ini macam-macam golok. Kalau orang Betawi bilang golok itu terbagi menjadi dua fungsi. Ada golok gablogan dan ada golok sorenan. Sorenan itu dibagi dua. Ada sorenan simpanan, ada sorenan pinggang. Ini adalah salah satu golok gablogan yang orang Betawi bilang bendok atau golok gablogan. Biasanya golok untuk sehari-hari, kegunaannya di kebun atau untuk kegiatan sehari-hari macam-macam lah, kayak membuat pagar, memotong bambu, memotong dahan pohon dan lain-lain. Ini namanya golok gablogan. Bentuknya agak panjang dan biasanya dipakai oleh orang-orang tua kita dulu untuk berkebun. Bentuknya hanya lurus, agak panjang. Ini untuk membabat pohon-pohonan biasanya. Tapi juga bisa untuk motong hewan ini kalau diasah dengan tajam. Dan ini disebut dengan golok sorenan. Kalau orang Betawi bilang sorenan simpenan. Apa tuh sorenan simpenan? Biasanya buat nyembelih. Oh ya, bentuknya agak pendek. Dan untuk ukuran leher sapi atau leher hewan kambing dan lainnya, kebo gitu kan. Ini golok sorenan simpanan. Golok ini nggak keluar setiap hari. Biasanya keluarnya hanya untuk Idul Adha, motong hewan kurban. Ini juga golok sorenan simpanan untuk motong hewan kurban. Ini warisan dari orang tua saya, nenek kakek, tapi belum kita olah, belum kita asak. Jadi bentuknya agak seperti ini. Ini golok-golok tua. Dan ini disebut dengan golok sorenan pinggang. Ini rapak rawing. Biasanya kalau sorenan pinggang itu nggak boleh keluar sembarangan, nggak boleh dipamerin di tempat umum. Ini kan golok untuk bertempur, berperang. Apa bedanya dengan golok-golok yang lain? Nah, ini bedanya. Goloknya seperti ini, olahan logam juga beda, seperti keris. Di sini juga ada lekukan untuk melukai, untuk membabat lawan. Jadi dibuat untuk berperang. Dan biasanya bahannya dari campuran berbagai macam baja, sehingga dia lebih kuat dan tahan patah. Ini sorenan pinggang kalau orang Betawi bilang. Apa sih keistimewaan daripada golok-golok ini? Sunan Kudus pernah berpesan kepada kita bahwa kedatangan bangsa Eropa bukan hanya untuk mengambil rempah-rempah hasil bumi, tapi juga untuk merampas teknologi logam yang dikuasai oleh nenek moyang kita. Salah satu untuk mengetes, metode untuk mengetes golok-golok ini istimewa atau tidak. Ini golok gablogan, sorenan simpenan untuk hewan nyembelih. Ini sorenan pinggang untuk para jawara. Mari kita lihat bedanya di mana. Untuk tes yang mudahnya saja kita gunakan tasbih yang sering kita buat berzikir. Apakah mereka mempunyai perbedaan? Kita lihat sama-sama. Ini golok untuk motong daging dan tulang. Kita zikirin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak ada energinya. Dan ini
golok gablogan untuk buat berkebun dari baja biasa. Dan sama, tidak punya energi yang lebih. Dan ini sorenan simpenan buat motong hewan kurban. Sama, tidak punya energi. Ini sorenan simpanan warisan. Ini juga warisan punya masjid. Ini warisan dari engkong-engkong kita. Ternyata juga tidak mempunyai energi, karena memang mereka digunakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan yang tujuannya untuk berbuat baik. Ini juga sebenarnya golok untuk berbuat baik, untuk membela diri. Ini namanya sorenan pinggang. Ini kalau orang Betawi punya, nggak boleh keluar sembarangan, nggak boleh dipamer sana sini. Jadi keluarnya pada saat-saat tertentu saja. Coba kita tes, apa keistimewaan sorenan pinggangan ini? Biasanya sih goloknya dia mempunyai rajah. Kita lihat ada rajahnya kan? Sini rajahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini punya jawara mana nih? Kita pinjem. Bismillah. Ternyata kalau sorenan pinggangan itu dia mempunyai energi yang lebih, saudara masjid lover dan sahabat lainnya. Jadi memang golok ini dibuat untuk bertempur. Kalau orang-orang Betawi dulu untuk melawan company. Kalau tidak ada hal yang genting dan suatu yang membahayakan, maka golok ini tidak boleh dikeluarkan. Hanya disimpan saja dan tidak perlu dipamerkan sana sini. Karena sorenan pinggang itu menggolok untuk berperang, bukan untuk macam-macam. Kalau terjadi peristiwa seperti penyerangan company ke masjid Guru Mansur dulu tuh, waktu Guru Mansur sedang sholat, diserang sama company, ditembakin, lalu Guru Mansur berteriak rempuk, rempuk. Saya yakin tuh orang-orang Betawi pasti bawa golok sorenan pinggangnya keluar semua. Ini memang salah satu keistimewaan daripada orang-orang tua kita dahulu. Jadi memang kearifan nenek moyang kita itu banyak. Dari segi golok aja mereka membuat tidak sembarangan. Itulah kearifan daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kita harus mengenal betul budaya kita agar tidak lupa dengan bangsa kita ini, Indonesia. Ini satu golok namanya rapak rawing. Kalau orang Betawi bilang sorenan pinggang. Jadi tidak sembarangan untuk dikeluarkan atau dipamerkan. Karena golok ini memang untuk berperang. Ya, orang-orang dulu untuk melawan company dan antek-antek Belanda seperti Bang Pitung, ya kan? Bang Tong Gendut, Ajin Tong Gendut yang di sini mana? Condet. Pasti goloknya adalah sorenan pinggangan dan rapak rawing. Sekian dari kami, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.